Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Konteks tentang persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hari ke-6, artinya lawan dari berkat adalah kutuk. Amin. Jelas? Lawan dari berkat adalah apa? Adalah kutuk. Lawan dari berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Maka setan menggunakan hari yang ke-6 untuk mengikat kutuk manusia. Jelas? Jelas? Nah, saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa memberkati dan jadikan kaya? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Ingat, yang percaya setan memberkati berarti apa? Dulunya pernah minta. Itu loh dukun, suhu dukun yang bisa membuat orang kaya. Itu loh dukun yang bisa bikin kaya, naik pangkat. Kenapa dukunnya tidak naik pangkat sendiri? Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun. Tapi dukun sakit pergi ke dokter. Kenapa tidak pergi ke dukun yang lain? Jelas? Jelas? Nah, itu kalau mau cantik pasang susuk. Susuk emas belian. Gigi tongos. Pasang susuk. Cep, langsung gini. Bokong kempot. Pasang susuk. Langsung gitu. Yang jadi pertanyaan, tidak semua anak dukun dipasang susuk. Kenapa? Karena mereka tahu rahasia. Ada harga yang harus dibayar. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Karena setan tahu tidak diampuni. Makanya tidak ada setan rame-rame bertobat dibaptis Pak Thomas. Tidak ada. Kenapa? Karena setan tidak diampuni. Makanya tidak ada setan tobat massal, tidak ada. Kenapa? Karena setan tidak diampuni. Beda dengan manusia, manusia diberi kesempatan pengampunan. Nah, di mana ada kesempatan, setan tidak ada. Makanya untuk apa nolong manusia? Nah, saudara, ada itu loh jimat keselamatan. Nabrak mobil selamat, nabrak kereta api mati juga. Ada batas kemampuan. Tapi tidak semua anak dukun dikasih. Kenapa? Karena mereka tahu rahasia. Ikutin saya semua. Setan bukan pencipta. Ingat semua, setan bukan pencipta. Apa bedanya Tuhan dengan setan? Ada. Tuhan menciptakan, yang tidak ada menjadi ada. Kalau setan tidak bisa mencipta, yang sudah ada itu yang dikerjakan terus. Makanya ilmunya setan dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Tidak berubah. Kenapa saudara? Karena setan bukan pencipta. Setan itu lagu lama, kaset baru aja. Itu aja strateginya. Nah, tapi dia fokus di situ. Nah, saudara,
Semua perjanjian setan itu selalu berhubungan dengan hari ke-6. Nah, dulu sebelum saya bertobat, sebagai seorang dukun, itu tahu rahasia ini. Tahu tentang hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang Kristen, non-Kristen, Hindu, Islam, Buddha, semua diberinya berkatnya masing-masing. Diberinya rezekinya masing-masing. Orang jahat, orang baik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, orang baik atau tidak, semua bisa merasakan cahaya matahari dan datangnya malam. Betul? Betul? Nah, demikian karena keadilan yang maha kuasa. Semua manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezekinya masing-masing, keberuntungannya masing-masing, hokinya masing-masing. Ada pendeta yang kaya raya, gemuk sambil gini. Tapi ada juga pendeta yang miskin. Sama-sama pendeta, sama-sama berdoa, rezekinya beda. Betul? Betul? Ada yang pemimpin pujian, langsung wah gemuk gini nih. Wah. Tapi ada juga pemimpin pujian di desa krempeng, haleluya, haleluya. Hokinya beda, betul? Betul? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Nggak usah banyak-banyak. Kita punya anak 3 atau 2, rezekinya beda. Nggak usah banyak-banyak. Ada preman kelas nasional, ada preman kelas terminal, betul? Betul? Sama-sama preman, rezekinya beda. Ada orang Islam, Kristen, Buddha, Hindu yang kaya, ada Islam, Hindu, Buddha yang miskin. Semua udah ada berkatnya masing-masing. Karena keadilan yang maha kuasa. Bedanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita dijamin masuk surga. Dan keselamatan itu pasti. Dan berkat itu kita setia ditambahkan. Tapi masalah hoki, keberuntungan, semua sudah adanya masing-masing. Nah, kalau orang minta kekayaan sama setan, keberuntungan sama setan, itu diambil dari mana? Diambil dari anak cucunya. Makanya sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke kuburan, ada kuburan keramat macam-macam, rezekinya beda-beda. Kalau kuburan keramat itu bisa bikin kaya, kenapa juru kuncinya miskin? Kenapa? Karena dia tahu rahasia. Kenapa dia tidak minta sendiri? Sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke setan, ada yang kaya, ada yang tetap miskin, malah tambah bangkrut. Ya kan? Kenapa? Karena tergantung rezeki anak cucunya. Kalau rezeki anak cucunya besar, hokinya besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi setelah orang tuanya mati, anak cucu ini kerja apapun bangkrut, sial habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil dulu sama orang tuanya. Dan kutukannya tidak bisa menikmati kekayaan itu. Tidak bisa menikmati apa, saudara? Kekayaan itu. Coba Bapak berdiri. Bapak, situ aja. Bapak dikasih kaya raya. Tapi ada resiko agar dibayar. Tidak bisa menikmati kekayaan, stroke, sakit gula. Anak edan mati ke neraka, istri dibawa setan. Mau Bapak? Pikir dulu. Ada harga yang harus tidak bisa menikmati kekayaan itu. Jelas? Jelas? Nah, setan bukan pencipta. Nah, orang yang ngambil jimat keselamatan, itu keselamatan anak cucunya dipindah ke orang tuanya. Dan kena kutukan miskin seumur hidup. Dan anak cucunya sering kecelakaan dan sakit-sakitan. Ada harga yang harus dibayar. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Jelas? Jelas? Orang yang minta pengarisan itu rezeki anak cucunya dipindah orang tuanya. Dan tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nanti anak cucunya kerja apapun bangkrut sial. Kan hokinya sudah diambil dulu orang tuanya.
Beda dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Berkat itu dilanjutkan. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Amin. Amin. Kalau setan bukan pencipta, maka dia tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi. Dan orang yang minta kekayaan sama setan, kuasa gelap, itu selalu ada ritual hewan bernyawa. Kerbau, sapi, babi, ayam. Ayam pun harus ayam kampung. Tidak boleh ayam horn Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Nah, takut apa saudara? Takut apa? Kolesterol. Nah, saudara, kalau orang minta kekayaan sama setan, itu selalu ada hewan bernyawa. Dikorbankan. Yang disebut bancaan atau selamatan. Baik waktu meminta atau setelah terkabul. Nah, itu ada artinya semua. Nah, saya minta untuk contoh ya. Ah, Bapak ini ke sini, Pak. Sini, Pak. Sini. Sini aja, oke. Berdiri aja. Nah, saya minta Bapak ini ke sini, Pak. Sini, Pak. Oke. Untuk jadi setannya. Cocok. Ini misalnya ini adalah orang yang mau minta kekayaan. Ya. Eyang, Aku minta kekayaan. aku minta kekayaan, Nama besar. kejayaan. Ini persembahanku. Ini persembahanku. Selamatan. Selamatan, bancaan. Ingat, waktu meminta atau setelah terkabul, hewan bernyawa, kerbau, sapi, babi. Dan yang tidak dikorbankan hanya anjing. Karena itu jatah orang Manado. Sama orang Batak. Baiklah cucuku. Baiklah cucuku. Makanlah. Makanlah. Pasti dia setelah itu suruh makan. Hewan bernyawa itu bicara tentang hari Jumat. Yang bicara tentang masa dan ini bicara tentang apa? Keturunan anak cucu. Silahkan duduk. Kalau yang bersangkutan makan bagian kepala. Ingat, bagian apa? Orang tua atau anak yang paling dikasih mati atau kecelakaan. Kalau yang bersangkutan makan bagian sayap kalau ayam, kalau babi, kambing, kerbau, sapi, kaki depan, itu lambang tangan-tangan keturunannya semua. Akan cacat atau kena cedera kecelakaan di bagian tangan. Kalau yang bersangkutan makan bagian kaki belakang, kalau kerbau, sapi, babi, kalau ayam kakinya, maka kaki-kaki keturunannya akan sakit semua. Dan bahkan lahir dalam posisi apa? Cacat kakinya. Jelas? Jelas? Kalau yang bersangkutan makan bagian kulit-kulitnya, maka anak cucunya terkena kutukan, akan terkena penyakit kanker semua. Generasi-generasi. Nah, kalau bagian makan bagian jantung, usus apa, itu lambang dari anak cucunya. Nah, kalau dia makan bagian ekor, kalau ayam brutu, kalau kerbau sapi itu ekornya, maka anak cucunya yang nikah pasti cerai semua. Jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluwarsa. Kutuk generasi. Ada harga yang harus dibayar. Jelas? Ada harga yang harus apa, saudara? Harga yang harus apa? Dibayar. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membatalkan kutukan? Banyak sekali kasus. Banyak sekali kasus. Orang percaya Yesus mau. Begitu bertobat, dulunya minta kekayaan sama setan, begitu bertobat langsung habis bangkrut.
dan dikira ini kasus Ayub. Beda. Ayub tidak ada perjanjian setan. Alkitab berkata Ayub orang benar. Apa saudara? Ayub apa saudara? Orang apa? Ayub orang benar. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan, iblis mencobai. Apa saudara? Iblis apa? Mencobai. Tapi Ayub dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Nah, kalau kasus ini kasus perjanjian setan. Tidak ada hubungan dengan kasus Ayub. Nah, saudara, pada waktu saya bertobat, saya pelayanan di daerah Jawa Barat, ada seorang bapak, dulunya waktu muda itu miskin, jatuh miskin. Muda jatuh miskin. Waktu itu dia bermimpi ada seekor ular naga besar keluar dari kota Solo. Waktu itu katanya keraton Solo terbakar. Bermimpi ada ular naga besar keluar dari keraton Solo. Setelah itu dalam mimpinya masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba kan mimpi ini. Ada kakek-kakek tua datangi dia pagi-pagi. Nak, pusaka ini mau ikut kamu. Sarungnya putih, morinya. Dibuka pusaka itu. Rangkanya dari emas. Ada tulisan Hono Coroko. Kerisnya lekuk 9. Ada emas dan naga gini. Dan apa yang terjadi? Begitu dibuka gini, langsung gini orangnya hilang. Bapak ini lihat keris ini, letakkan ke lantai. Kalau engkau keris sakti, tunjukkan kekuatanmu. Langsung keris itu berdiri sendiri gini. Lekuk 9. Langsung keris ini diacungkan ke langit gini. Waktu keacungkan ke langit, tiba-tiba walet-walet langsung datang. Wungus. Masuk ke dalam rumah kontraannya dia. Dan 3 bulan kemudian, rumahnya udah banyak sarang putih. Dia lihat ini keris ini. Apa yang terjadi? Langsung dia jual sarang walet itu, cari rumah kosong dekat rumah waletnya orang. Keris itu diacungkan ke langit. Walet orang pindah semua. Wah. Setelah itu dia ambil sarang putih jual, bangun rumah walet. Dia panen itu sampai 1,5 sampai 2 ton. Kaya raya. Rumah waletnya banyak sekali. Tapi dia tidak bisa menikmati hidup. Istrinya selingkuh sama satpam. Dan apa yang terjadi sama penjaga? Dia kena kutukan, mati ndak, hidup ndak, sakit gula, ginjal. Keluarganya berantakan. Apa gunanya harta? Kehilangan damai. Betul? Sekalipun dia tidak percaya Yesus, tapi dia itu suka sekali nyumbang-nyumbang gereja. Yang pendeta yang mau ke Israel, semua ke Israel. Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semua disumbang dia. Apa yang terjadi? Walaupun dia belum bertobat, tapi sering ngadakan KKR. Nah, nyumbang-nyumbang gereja. Suatu kali yang diundang saya khotbah, itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Bapak ini tidak datang dalam KKR. Setiap KKR dia tidak pernah datang. Yang datang hanya uangnya doang. Apa yang terjadi? Habis saya khotbah, pendeta-pendeta beritahu saya, Pak Daud, kita akan ketemu donatur kita. Tolong Pak Daud kalau bicara hati-hati. Loh kenapa? Ini donatur kita. Kalau dia tersinggung, stop, gereja susah. Saya ngomong, gereja tidak boleh dari manusia, dari Tuhan. Iya, tapi Tuhan punya hikmat. Gitu lah. Nah, susah ngomong lah sama pendeta. Daripada ribut, ya udahlah. Apa yang terjadi? Saya ikut
ke rumah bapak ini. Bapak ini saudara udah tua. Saya lihat dia salaman gini. Bapak ada setannya ya. Saya lihat di lemari itu ada ular besar di situ. Bapak langsung pucat. Pendeta di belakang, Pak Daud ingat donatur kita. Donatur. Tidak peduli ya. Langsung bapak ini ngomong, memang aku ini kaya karena setan. Pendeta di belakang mengatakan, donatur kita setan. Donatur kakak? Setan. Baru tahu ada setan ngasih donatur. Dan waktu itu saya berhenti. Ya. Bapak percaya Yesus bertobat. Langsung ngomong gini, kamu kok bisa menembus kekuatan batin saya? Karena banyak orang ketemu saya pemuka agama, tapi tidak bisa menembus kekuatan batin. Siapa kamu sebenarnya? Sehingga bisa menembus kekuatan batin saya. Langsung saya ngomong gini, saya Tony, nama baptis Daud. Kakek saya sapu angin, nenek saya si setan kobaran api setan. Langsung dia gini, berarti kamu keturunan terakhirnya? Iya. Pembunuh tercepat tanpa jejak? Iya. Langsung gini. Saya pernah dengar keturunan setan kobaran api setan masuk bertobat. Iya, itu saya. Langsung dia ngomong, kebetulan saya baru nyari kamu. Langsung dia cerita, aku tahu kutukan pusaka ini. Langsung dia ke lemarinya buka. Sarungnya emas. Lekuknya 9. Naga gini. Emas. Pak Daud, jangan dia cerita. Pusaka ini saya tahu. Kutukan sehingga ruh hidup saya hancur. Saya buang larung ke sungai. Malamnya kembali. Saya buang kembali ke laut. Besoknya datang ke lemari lagi. Saya kasihkan ke dukun. Dukunnya dimimpiin. Pusakanya dukun rontok semua. Langsung ngomong, kalau tidak kamu kembalikan, seluruh keluargamu kutumpas. Dukun pun juga takut dibalikin Pak Daud. Nah setelah itu gimana lagi Bapak? Saya punya saudara ingin bikin rumah walet. Ambil pusaka ini, 1 minggu mati. Sekarang gimana Pak Daud cara melepaskan kutukan itu? Engkau percaya Yesus, kutukan dibatalkan. Amin. Pak, kalau dibatalkan, gimana walet saya? Saya ngomong, waletmu aman, ada caranya untuk membatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu saya mau. Selain pusakanya, sini. Diapain Pak Daud? Musnahkan kekuatannya dan kerisnya. Langsung pendeta-pendeta, Pak Daud, sarungnya ini kan emas. Bagaimana kalau untuk gereja? Saya ngomong, mau enggak kutukan pindah ke kalian semua? Mau enggak kutukan pindah ke kalian semua? Enggak. Ya udah dibakar. Tak suruh bakar. Saya duduk di depan, mereka di belakang. Waktu korek api, mati. Korek api mati. Dan pada waktu di korek api berapa kali mati terus, keris itu berdiri sendiri gini. Pendetanya, dalam nama Yesus, lari. Nyusul saya di belakang, Pak, kerisnya berdiri sendiri, Pak. Saya lihat, hancur dalam Yesus. Langsung pusakanya, Pak pegang, patahin langsung. Nah, itu apa yang terjadi? Baru Bapak itu lepas dari kutukan, keluarganya dipulihkan, waletnya tetap aman. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini kejadiannya seperti ini. Saya minta Bapak tadi ke sini. Nah, sini. Wah. Oh, hahaha. Yang aku minta kekayaan. Yang aku minta kekayaan. Nama besar. Nama besar. Kejayaan. Kejayaan.
kehormatan, kemenangan. Baik cucuku, Ini sesajinya. Ini sesajinya. Ingat hari apa makanlah. makanlah. Apa yang dimakan itu adalah lambang dari keturunan. Ingat, setan bukan pencipta. Rezeki diambil dari anak cucu. Jadilah ini. Sini Bu, sini Bu. Jadilah ini. Contoh aja. Rumah, tanah, pabrik, ruko. Kan gitu deh. Tiba-tiba datang saya. Saya selalu jadi orang baik aja. Maukah engkau percaya Yesus? Mau. Nah, dalam doa pelepasan, pemutusan, sering doa seperti ini. Ini semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perjanjian setan, ikatan kutuk keturunan, kami batalkan, kami hancurkan, kami putuskan. Dalam nama Yesus. Segala perjanjian setan atas hidupku, kami batalkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Setan ini Bo, mau nyerang dia, tidak bisa. Perjanjian sudah nyerang keluarganya, tidak bisa. Perjanjian sudah batal. Tapi ada yang belum dibatalkan. Perjanjian hari Jumat yang bicara masa depan. Apa saudara? Ini. Rumah, tanah, bisnis. Semua diambil. Aku tidak mau rugi juga. aku tidak mau rugi juga. Ini diambil. Sehingga ini bisnis apapun gagal habis. Ruko, rumah, tanah habis semua. Kenapa? Karena setan ini punya hak atas masa depannya. Nah, oke sini Bu. Harusnya di dalam pembatalan perjanjian harusnya seperti ini. Ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perjanjian setan, segala ikatan kutuk roh jahat, segala ikatan kutuk masa depan, kutuk keturunan atas hidupku, keluargaku, masa depanku, bisnisku, tempat usaha, rumah tanah, harta kekayaan, kami batalkan, kami putuskan, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus sudah membatalkan segala kutuk masa depan, kutuk keturunan, kutuk masa depan, kutuk generasi atas hidupku demi nama Yesus. Amin. Dari setan ini mau nyerang ini tidak bisa. Karena perjanjian sudah batal. Makasih. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jelas? Ingat, kadang orang mematahkan kutuk garis keturunan. Tapi dia lupa harus ada kutuk perjanjian, kutuk masa depan. Ingat, berkat itu pun bicara masa depan. Kutuk pun juga bicara masa. Orang diikat kutuk seumur hidupnya, betul? Nah, kutuk masa depan itulah yang harus diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.